Oke, jadi aku ada soal lagi di sini. Sekali lagi ini tentang analisis pedigree. Silahkan pause videonya dan coba kerjain sendiri dulu soal ini sebelum aku bahas solusinya. Oke, kalau gitu coba kita bahas. Pertama, diketahui bahwa ini adalah pedigree dari keluarga menderita penyakit genetik langka. Jadi kayak seperti aku bilang di video sebelumnya, kalau belum nonton boleh nonton video sebelumnya dulu. Jadi penyakit genetik langka itu suatu asumsi penting ya di soal di sini. Jadi ini asumsi yang penting. Yang artinya ini tidak ditemukan di populasi, tidak sering ditemukan di populasi. Sehingga semua orang yang bukan merupakan anggota keluarga itu bisa kita asumsikan sebagai orang yang wild type. Jadi homozigot untuk alel wild type. Berapa kemungkinan individu 52 atau 53, jadi yang 52 atau 53 itu menderita penyakit tersebut. Sekarang, kita bahkan tidak dikasih tahu, ini apakah penyakitnya dominan, resesif, autosomal, atau gonosomal, kita nggak tahu ya. Pertama, kita tentukan dulu, apakah dia penyakitnya resesif atau dominan. Caranya sederhana banget di sini. Kita coba lihat ya. Pertama, misal ini dulu ya, kita fokus di sini. Ini ada dua orang sehat. Orang tuanya sehat, tapi anaknya sakit. Apakah bisa suatu penyakit yang dominan itu menghasilkan pola seperti ini? Sebutlah ya, misal kita asumsi bahwa penyakit ini adalah penyakit dominan, penyakit autosomal dominan. Maka, kalau dia itu dominan, pasti anak ini punya alel dominan kan? Maka artinya salah satu dari kedua orang tua ini pasti punya alel dominan, either ini atau ini kan? Atau bahkan keduanya bisa punya alel dominan. Faktanya di sini, kalau dia punya alel dominan, harusnya kan dia sakit. Tapi karena kedua orang tuanya nggak sakit, berarti ini bukan merupakan alel dominan. Jadi kalau kalian nemuin pola di mana orang tuanya sehat dan anaknya sakit, itu udah pasti bukan dominan. Karena dominan, orang tua yang punya alel dominan itu juga bakal sakit ya kan. Jadi ini udah pasti bukan dominan, dia pasti resesif. Sekarang resesif, apakah di resesif itu dia autosom atau dia gonosom? Kita mau nggak mau kita harus tebak. Sebenarnya ini ada cara menebak. Cara menebak yang pertama adalah perhatikan bahwa kalau alel itu dia bersifat autosom, maka harusnya rasio antara pria dan wanita yang kena kurang lebih 1:1, kurang lebih sama aja. Karena autosom itu kan nggak peduli seks ya. Kita mau cowok mau cewek sama aja, dua-duanya bakal bisa kena sama gitu. Jadi kita bisa curiga ketika dia terpaut gonosom, terutama gonosom ini terpaut kromosom X ya, karena kromosom X punya lebih banyak gen daripada kromosom Y. Kebanyakan gen yang ada di kromosom Y, kebanyakan tuh ada di kromosom X, dan kebanyakan sih gennya adalah gen yang spesifik tentang itu pembentukan seks dari laki-laki ya. Kebanyakan gen-gen yang ada di kromosom Y itu cuma dipakai untuk pembentukan organ kelamin laki-laki. Meskipun tetap ada beberapa gen yang bukan itu fungsinya gitu. Cuma maka dari itu kebanyakan penyakit genetik yang gonosom itu adalah terpaut kromosom X. Perhatikan di sini faktanya bahwa pria itu punya satu kromosom X dan wanita punya kromosom X-nya 2. Yang artinya apa? Kalau misalnya suatu penyakit itu dia resesif, kalau dia ada di pria, maka dia punya alel resesif satu aja, dia langsung kena penyakit. Sedangkan kalau di wanita, dia salah satunya resesif, gak masalah. Wanitanya masih heterozigot, ya kan? Dia harus punya 2 alel resesif baru bisa sakit, ya kan? Maka dari itu, biasanya polanya adalah ketika kita melihat kalau di laki-laki itu dia banyak yang terkena penyakit dibandingkan yang perempuan, itu kita bisa curiga bahwa ini gonosom. Maka dari sini coba kita lihat baik-baik ya. Di sini laki-laki kena, sedangkan yang perempuan gak ada yang kena gitu. Kita boleh curiga kalau ini tuh gonosom. Tapi sekali lagi aku perlu ingetin bahwa ini hanya tebak-tebakan. Kita harus buktikan. Coba sekarang aku buktikan dulu apakah dia autosom. Kalau gitu, ini kita tahu ya A kecil A kecil. Ini dia pasti A besar A kecil, A besar A kecil. Dari mana aku tahu? Karena untuk dapat A kecil, kita harus punya alel A kecil di kedua orang tua. Dan orang tua dua ini harus sehat. Ya, berarti dia harus punya alel A besar. Seperti itu. Kemudian, coba kita lihat. Sorry. Jadi, di sini, ini ada laki-laki dari luar. Berarti kalau dari luar, ingat ya, asumsi penyakit langka. Berarti dia pasti A besar ya. Di sini,
perempuan ini bisa jadi dia A besar A kecil atau A besar A besar, ya kan? Kita nggak tahu dengan pasti karena orang tuanya heterosigot. It's okay, kita nggak masalah dulu, kayak gini dulu nggak apa-apa. Kita turun ke bawah, coba kita lihat anakannya. Sekarang coba kita tes, kalau si ibu ini A besar A kecil. A besar A kecil kalau kita kawinkan dengan A besar A besar, bisa nggak dapat anakan yang sakit? Nggak bisa ya, tidak ada anakan yang sakit. Gimana dong ini sakit? Berarti kita nggak bisa jelasin pedigree ini pakai alel autosom. Maka dari itu kita bisa rule out ya. Kita bisa bilang bahwa oh ini nggak mungkin autosom. Berarti dia adalah gonosomal resesif. Oke, dari sini kita tahu dulu penurunan gen. Ini kenapa? Jadi di sini kita tahu dulu ya, penurunan gennya ini ternyata dia secara gonosom dan dia resesif gitu. Oke. Kita udah step pertama. Step kedua, kita harus cari tahu dulu genotip dari orang tuanya. Oke? Jadi, ini pria ya, berarti dia XY. Dia sakit, berarti kita kasih A kecil. Oke? Sedangkan di sini ini ada wanita, dia sehat, berarti pasti ada XA besar. Kemudian X keduanya, kita nggak tahu dong, ya kan? Dia bisa jadi X besar XA besar, bisa jadi XA besar XA kecil. It's okay. Jadi sekarang kita kasih tanda tanya dulu, kita nggak tahu. Kita lihat orang tuanya. Orang tuanya ini si ayah pasti XA seperti ini kan, karena kan dia dari luar keluarga, bukan anggota keluarga. Pasti kita anggap dia wild type. Ibunya, coba kita lihat ibunya ini pasti punya XA besar, tapi kita nggak tahu juga ya. Maka kita lihat lagi kakeknya. Kalau kita lihat di kakeknya, kita tahu pasti si ayahnya ini, yang pria ini sehat seperti ini. Kemudian ibunya ini kan kita nggak tahu. Tapi perhatikan ini. Dia punya anak laki-laki yang sakit. Artinya apa? Si ibu pasti punya XA kecil. Kenapa? Jadi dia akan menurunkan XA kecil ini ke anaknya. Anaknya dapat XA kecil dari ibu. Terus dia dapat Y dari ayah. Maka kita dapat anakan yang sakit. Maka dari sini kita tahu bahwa ibunya itu pasti XA besar, XA kecil. Ibu dari ini. Oke, sekarang kita udah tahu. Jadi di sini kita kan pingin tahu ya, berapa sih peluang si ibu ini merupakan heterosigot kan? Karena ini harusnya tadi dia nggak diketahui. Ini kita masih nggak tahu ya gitu. Kita mau tahu berapa sih peluang dia tuh heterosigot. Jadi kita coba ngelakuin perkawinan gini. Ini ada XA. Oke, kita tulis gametnya. Terus perhatikan, kita udah tahu kan kalau dia ini cewek, berarti kita abaikan yang Y. Ini yang Y ini nggak usah. Gak mungkin, karena dia nggak mungkin punya Y. Jadi dia either XA besar atau XA besar XA kecil. Kita berharap untuk dapat anakan ini sakit ya. Kita untuk anakannya itu sakit, kita harus dia heterosigot dong. Jadi kita berharap dia, mungkin aku kasih warna merah ya. Yang spekulasi aku kasih warna merah biar enak. Ini peluang dia XA besar XA kecil ya adalah setengah gitu. Karena kan yang ini doang gitu. Oke, kita udah tahu berarti peluangnya si ibu ini adalah setengah. Gimana? Kita turun ke bawah ke anakannya dia. Anakannya dia kurang lebih kasusnya sama ya. Berarti ini juga peluangnya dia adalah XA besar XA kecil juga setengah. Nah, gitu. Oke, udah selesai ya. Kita udah tahu kalau si ini ibunya setengah-setengah gitu. Ini ayahnya sehat. Kita coba dulu yang 52. Ini adalah anakan yang 52. Ini ada anakan 53 gitu. 52 ini kan cowok ya. Berarti dia XA besar XA kecil dikawinkan dengan XA kecil Y. Kalau kita tulis, kalau cowok berarti kita pakai yang Y doang ya. Kita nggak lihat yang Y itunya. Berarti dia itu kan peluangnya setengah dong, ya kan? Kalau dia mau sakit, dia peluangnya setengah. Jadi peluangnya si 52 ini sakit adalah setengah. Kalau 53 ini kan cewek, berarti sama kita tulis lagi kayak tadi. Kawinkan dengan XA gini. Ini XA besar, XA kecil,
ini XA kecil doang. Y-nya tulis nggak usah. Kenapa? Karena ini adalah cewek. Kita nggak perlu. Jadi, peluang dia sakit berapa? Sama ya. Peluang dia sakit tuh cuma setengah. Oke, kita udah dapat. Kita udah dapat semua peluangnya. Nah, kita lihat lagi. Soal tuh minta apa sih? Soal minta kemungkinan individu 52 atau individu 53 menderita penyakit tersebut. Oke, coba kita rangkum dulu ya. Berapa sih peluang individu 52? Jadi individu 52 menderita penyakitnya. Individu 52 kita ada peluang ibu dulu ya. Peluang dari si ibunya merupakan XA besar, XA kecil. Jadi kita tulis dulu peluang ibu heterozigot. Peluang ibunya heterozigot itu adalah ya setengah dikali setengah. Jadi setengah dikali setengah. 1/4. Kemudian ayahnya kan udah pasti ya. Ayahnya udah pasti XA kecil Y kan. Jadi kita nggak perlu peluang ayah. Peluang dia sakit. Jadi peluang 52 ini sakit adalah setengah. Berarti peluang totalnya dia berapa? Ya 1/4 dikali setengah. Peluang total sama dengan 1/8. Individu 53 kurang lebih sama ya. Kalau kita lihat kasusnya sama aja. Peluang ibunya juga kan setengah kali setengah. Peluangnya dia juga setengah. Jadi kita udah tahu ya kalau peluangnya si 53 ini juga peluang totalnya adalah 1/8. Nah, di sini adalah bagian trikinya. Perhatikan bahwa di sini dia tuh menanyakan apa? Berapa kemungkinan individu 52 atau 53 menderita penyakit tersebut? Perhatikan contoh ini. Sebutlah aku ada kotak, isinya bola. Gitu. Ini ada kotak ya. Isinya ada bola warna merah. Ada bola warna biru. Ini ada bola warna merah, sama ada bola warna biru. Sama ada bola warna kuning misalnya, warna coklat. Gitu. Jadi ada 6 bola, 3 merah, 2 biru, 1 coklat gitu. Sekarang kalau aku tanya, berapa sih kemungkinan kamu mendapatkan, kalau misalnya kamu ambil bola ini secara acak, berapa sih kemungkinan kamu dapat bola warna merah? Kamu bakal bilang kan, oh bola merah ini kan ada 3, berarti kemungkinan aku dapat bola merah itu kan 3. Dari totalnya adalah 6, jadi 3/6 kemungkinan aku dapat bola warna merah. Terus sekarang aku tanya lagi, berapa kemungkinan kamu ngedapatin bola warna biru? Bola warna biru ada 2, totalnya ada 6, jadi 2/6 kan. Sekarang aku tanya, berapa kemungkinan kamu mendapatkan bola merah atau bola biru? Jadi di sini kamu boleh ambil bola merah ataupun kamu juga boleh ngambil bola biru. Perhatikan di sini kalau aku bilang atau bola merah atau bola biru, artinya ini bola merah, peluang bola merah ditambah dengan peluang bola biru. Jadi peluang untuk aku mendapatkan bola merah dan bola biru, bola merah atau bola biru adalah 3/6 ditambah 2/6. Yaitu 5/6. Oke. Maka dari itu, konsep di sini juga sama ya. Berapa peluang individu 52 atau 53 merupakan suatu individu yang sakit. Maka peluangnya gampang. Maka peluangnya adalah ya tinggal 1/8 ditambah 1/8. Jadi tinggal 1/8 ditambah 1/8 berarti 2/8. Hasilnya adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah 1/4 untuk soal ini.